Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kembali lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini informasi yang akan saya berikan ini berkaitan dengan tambahan 100% tunjangan sertifikasi guru yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman guru ya, yang rame di kolom komentar maupun di sosial media yang lain, yang mempertanyakan bahwa kenapa kok terkesan seperti berbelit-belit ya untuk pencairan tunjangan tambahan 100% dalam THR maupun gaji ke-13? Itu yang pertama. Kemudian kenapa kok diminta data lagi? Apa gunanya data-data yang sudah di-update beberapa waktu yang lalu? Jadi begini Bapak Ibu guru ya. Pada tanggal 24 September kemarin itu Menteri Keuangan telah menyebarkan ya surat penagihan buat data-data guru yang akan menerima tambahan 100% tunjangan guru itu dalam THR maupun gaji ke-13 ke pemerintah daerah masing-masing gitu. Nah, kenapa demikian? Karena memang anggaran itu untuk tahun 2025. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, kemudian menghindari ke data yang tidak benar, maka Menteri Keuangan itu menyuruh atau mengedarkan surat untuk segera mengupdate data tersebut ya. Nah, sebenarnya data itu sudah didapatkan dari Kementerian Dalam Negeri. Cuman menurut Menteri Keuangan data itu tidak begitu valid sehingga diminta untuk diupdate kembali. Nah, oleh karena itu ya dari situlah mungkin muncullah spekulasi dari berbagai macam kalangan guru yang menganggap bahwa kok seperti terkesan berbelit-belit. Kenapa kalau tidak mau dicairkan ya dicairkan aja gitu ya. Tidak perlu harus ada berbagai macam administrasi dan lain sebagainya. Nah, itulah Indonesia Bapak Ibu Guru. Jadi kita tidak bisa serta-merta sesuai dengan keinginan kita. Segala sesuatunya itu ada aturannya. Jadi ya kalau diminta untuk mengupdate data ya diupdate data aja saja Bapak Ibu Guru. Nah, tapi sebelum kita lanjut, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru, bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa dimanfaatkan untuk mengajar, pegangan guru, pegangan siswa, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi ringkasan umum, pertama kita akan membahas dulu kebijakan tambahan TPG 100% untuk guru ASN yang sebenarnya itu sudah tertuang di dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya. Jadi ada 3 poin utama ya sebagai penerima yang kemudian Bapak Ibu bisa meng-cross check ya diri Bapak Ibu sendiri apakah Bapak Ibu termasuk dalam kategori penerima tunjangan profesi guru tambahan 100% tersebut. Nah, kalau tidak termasuk dalam kategori itu, saya harap Bapak Ibu tidak terlalu banyak memberikan berita-berita yang menginformasikan berita-berita yang hoax dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu sudah tidak termasuk dalam bagian tersebut. Nah, tapi bagi Bapak Ibu guru yang masuk dalam kategori tersebut dan dimintai untuk mengupdate data, maka segera diupdate datanya. Nah, tambahan TPG 100% itu sama dengan 1 kali tunjangan profesi atau tamsil Bapak Ibu Guru. Jadi, kalau untuk tambahan 100% itu untuk guru-guru ASN yang sudah bersertifikasi tetapi tidak menerima tukin, sedangkan yang tamsil itu adalah guru-guru yang belum bersertifikasi dan tidak menerima tunjangan profesi dari daerahnya masing-masing. Semacam itu. Jadi jelas ya. Nah, kemudian ini berlaku bagi guru ASN yang tidak menerima tukin tadi dari APBD. Nah, pendanaan ini melalui tambahan dana alokasi umum oleh pemerintah pusat, Bapak Ibu Guru. Jadi, makanya Pak Menteri Keuangan itu meminta agar segera diupdate datanya. Dan tidak ada salahnya juga Bapak Ibu Guru kalau Bapak Ibu Guru itu memenuhi permintaan dari Pak Menteri Keuangan ini ya meskipun mungkin terkesan agak ribet ya untuk dari sebagian guru ya, tetapi kalau tidak dilakukan ya berarti Bapak Ibu mungkin tidak ingin mendapatkan tambahan 100% tersebut ya, terkecuali kalau Bapak Ibu guru butuh itu. Nah, dasar hukumnya jadi jelas ya bahwa tunjangan profesi guru tambahan 100% itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya yang mengatur tentang THR dan gaji ke-13. Nah, sayangnya itu hanya berbunyi THR Bapak Ibu Guru. Semestinya kan kalau kita berbicara tentang THR kan berarti proses pencairannya itu kan dilakukan
sebelum hari raya ya, karena itu adalah tunjangan hari raya. Sedangkan untuk gaji ke-13 itu untuk ASN pemerintah itu biasanya terjadi di bulan Juni gitu. Nah, sekarang itu sudah bulan Oktober ya. Nah, sedangkan kalau kita mengacu kepada pencairan di tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2023 itu hanya cuma 50%, 2024 itu hanya 100%, tetapi biasanya selalu molor. Itu paling paling akhir itu biasanya di bulan Desember. Bahkan ada beberapa guru yang dapat di bulan Maret waktu puasa kemarin ya, puasa tahun 2025 itu ternyata anggaran di tahun 2024. Nah, sehingga di anggaran untuk tahun 2025 ini belum tersalurkan sama sekali Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, ya seperti yang saya bilang tadi bahwa Menteri Keuangan itu menginginkan agar Bapak Ibu guru itu segera mengupdate datanya ya ke Pemda. Nah, jadi surat Kemenkeu itu nomor S14PK PK2 tahun 2025 di tanggal 24 September itu menyurati ke daerah masing-masing ya, ke pemerintah daerah masing-masing. Di situ ada sekitar saya lupa 356 kota atau kabupaten lah semacam itu. Kemudian permintaan data ini sebagai data penerima dan kebutuhan anggaran di daerah. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa Bapak Ibu bisa meng-cross check diri sendiri apakah Bapak Ibu penerima ini atau tidak ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ini tidak semua guru. Kalau guru yang sudah mendapatkan tukin ya jangan berharap ya gini lagi gitu ya. Nah, kalau ditanya bahwa kenapa kok saya tidak dapat, ya pertanyaan itu sama dengan guru-guru yang tidak mendapatkan tukin semacam itu. Jadi nah itu karena memang sudah kebijakan yang telah ditetapkan lah gitu aja. Nah, kemudian ini mekanisme pelaksanaan. Jadi regulasi terbit itu berdasarkan dari peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan ya oleh pemerintah pusat. Kemudian Menteri Keuangan itu meminta data penerima ke Pemda ya, karena Pemda yang memiliki data tersebut. Kemudian Kemendagri itu berkoordinasi dengan pengumpulan data dari daerah masing-masing. Nah, selanjutnya itu baru dilakukan verifikasi dan validasi data oleh Menteri Keuangan dan Kemendagri. Baru dilakukan penyaluran dana melalui tambahan dana alokasi umum ke daerah-daerah Bapak Ibu guru. Jadi ya seperti inilah proses perjalanan. Kalau dilihat memang hanya cuma 5 poin, tetapi kenyataan di lapangan itu lebih panjang Bapak Ibu guru ya, karena memang ya itu tadi sekitar 356 kota atau kabupaten yang akan dilayani gitu. Nah, ini penerima yang dan kriteria saya kira sudah jelas tadi bahwa guru ASN yang bersertifikat tanpa penerima tukin yaitu dialokasikan dari APBD. Guru-guru tersebut itu akan mendapatkan 1 kali gaji TPG ya, 1 kali gaji pokok lah. Kemudian guru ASN non sertifikasi juga yang tanpa penerima tukin itu akan mendapatkan tamsil ya istilahnya. Tamsil juga 1 kali gaji pokok. Kemudian non ASN dan guru dengan TPP dari APBD tidak termasuk ya. Jadi ya dengan bahasa sederhananya adalah guru-guru yang dapat tukin lah gitu. Nah, besarannya itu adalah 1 bulan TPG ataupun tamsil. Nah, hingga akhir September ya, hingga akhir September tahun 2005, 356 daerah itu sudah mengirim data gitu ya, tetapi itu data yang dari Kemendagri. Nah, sayangnya mungkin Menteri Keuangan itu merasa bahwa data ini belum begitu valid. Nah, beberapa itu masih perlu dilakukan perbaikan agar data itu bisa transparan, sehingga pemerintah pusat itu menyiapkan pagu tambahan dana alokasi umum. Nah, guru itu sebenarnya bisa mengecek ya status di Dinas Pendidikan atau BKD setempat gitu ya. Cuma ya agak sulit juga ya kalau misalnya Dinas Pendidikannya itu dijangkau misalnya dengan laut dan lain sebagainya, dipisahkan oleh laut dan sebagainya. Nah, ini perkiraan jadwal pencairan Bapak Ibu ya. Ini kita mengacu kepada pencairan di tahun sebelumnya, jadi belum ada tanggal resmi dari pemerintah kapan sebenarnya akan dicairkan. Jadi berdasarkan pengalaman di tahun 2024, pencairan itu terjadi di akhir tahun, yaitu November-Desember Bapak Ibu. Realisasi ini bergantung pada kelengkapan data daerah. Nah, harapannya itu cair sebelum akhir Desember tahun 2025. Nah, catatan penting, jadi tidak semua guru ASN itu otomatis akan menerima ini ya, sekali lagi.
Kemudian proses ini bergantung pada koordinasi pusat dan daerah. Jadi kalau daerahnya lebih sigap ya, kemudian pusat juga lebih sigap, maka prosesnya tentu akan lebih cepat. Nah, yang agak rinci itu adalah guru pendidikan agama Islam ya di sekolah umum yang kini termasuk juga penerima ya. Tetapi banyak juga yang menginginkan bahwa itu sebenarnya harusnya melalui ini ya Kementerian Agama. Nah, kemudian guru itu sebaiknya menunggu pengumuman resmi kapan sebenarnya pencairan itu ya. Jangan memberikan berita-berita hoax yang kemudian membuat teman-teman guru yang lain itu panas gitu. Oke, saya kira cukup sekian. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.